Intinya yang harus kalian tahu di sini semua murni menyuarakan, tidak ada yang dibayar. Kalau si oversharing ini kemungkinan besar dibayar karena dia mau membeli kipas angin yang yang ada di kamarnya. Ngaku. Semua lu bilang dibayar. Netizen es cendol lalalala lele. Sosok belajar hukum di Google. Lu itu makanya jangan kebanyakan percaya sama Google. Ya, beli tuh buku. Ada buku tentang hukum, lu baca, cerna. Blunder pula lu. Tuh, junjungan lu tuh yang suka blunder tuh. Amnesia, sama kayak lu amnesia juga. Gak usah sebut-sebut nama gue dan gak usah lu panggil-panggil Valeri. Gak usah. Jangan, gak sudi gue. NM menuntut balik dokter abu-abu. Bagus, lanjutkan. Meskipun beredarnya isu kamu gak suka sama diriku, tapi aku tetap mensupport dirimu. Miskinkan. Orang yang culas, orang yang tengil, penipu. Kalau perlu bawa tuh si ulat juga tuh. Satu kan udah kena karma tuh, dikejar-kejar orang. Makanya jangan suka menipu deh. Mana pembelanya? Dulu zaman si Sarul sebelum ketangkep, aku yakin mama offline gak bakal ketangkep, tapi dirimu Gali yang bakal ketangkep baju oren. Mana? Udah. Makin seru ya, kasus Nikita Mirzani melawan Dr. Reza Gladys. Dalam laporannya, dugaan pemerasan sampai hari ini belum P21. Duh. Terus serangan balik dimulai. One prestasi 100 miliar. Dan Dr. Reza Gladys diduga ngomong, kalau Nikita Mirzani menang di persidangan, bakal dikasih 4 miliar. Bukan 4 miliar ya, 104 miliar. Duh, makin kesini makin seru, makin kesini makin terlihat jelas ya. P21-nya kapan? Dugaan pemerasannya kok abu-abu sih? Status hukumnya belum jelas seperti apa untuk Nikita Mirzani. Aura-aura kebebasan. So itu persidangan Nikita Mirzani. Kali ini tidak ada tambah penahanan seperti yang kemarin-kemarin. Jadi kalian kalau mau datang besok silahkan datang. Karena bebas siapa aja yang datang. Karena Nikita Mirzani itu tidak memandang siapa kau. Yang penting kau itu pembela dia. Ya kalau musuhnya juga ya udah datang aja. Buat Reza Gladys jangan lupa tes dulu diri kau di kaca kau itu yang biasa kau flexing itu. Lihat muka kau, tes dulu biar nggak pelangak-pelongo di depan semua orang, di depan wartawan atau apa kayak kepolisian gitu. Terus jangan lupa makan. Jangan lupa satu lagi, jangan lupa dipayungin. Satu lagi, jangan lupa karpet merah buat alas kaki kau sepanjang dari mobil kau itu ke kantor kepolisian itu atau kantor apa kayak gitu. Jangan lupa ya dengan cetar ya Reza Gladys. Minimal kalau jadi perempuan itu haruslah menjadi woman support woman. Ini yang lu support adalah mafia skincare. Ya begitulah kalau misalnya udah dibayar tunai. Yang satu untuk beli kipas angin di kamarnya, yang satu untuk memperbaiki behelnya yang udah mulai keropos. Enak gak digituin? Enak gak? Lu berbicara dengan aspek hukum. Tuh pakar hukum udah banyak yang berbicara. Makanya punya handphone, dengerin lagi tuh pakar hukum yang pro ke Nikita Mirzani yang emang bener kualitasnya oke. Bukan pakar hukum yang cup-cup basah nasi goreng kayak lu pade. Oh iya, satu lagi nih. Ini memang perlu dimusnahkan ke Taman Safari Afrika gitu kan. Kenapa? Nggak ada woman super woman, itu nggak ada sama sekali, nggak ada gitu. Lu memang perlu dilempar ke Taman Safari Afrika. Di situ ketemu singa, ketemu harimau, macan tutul. Terus itu banyaknya buaya-buaya yang ada di sana gitu. Apa? Kalian info dong guys, cari duit 100 miliar di mana ya? Ada yang gugat 100 miliar. Ini kita menggugat 100 miliar ke si pelangak plongo. Nih, yang kemarin ya berkaitan dengan permintaan uang kembali. Kenapa ada permintaan 3M berapa? Nih,
bisa dilihat di sini 3M ya, 3M 400 jutaan ya, yang diminta melalui turut tergugat satu. Turut tergugat satu adalah Kapolri. Jadi kalau memang peristiwa ini adalah pidana, iya pemerasan, harusnya ini tidak bisa diminta kembali karena itu dijadikan barang bukti. Ya, dijadikan barang bukti untuk di persidangan nanti di pidana, kok diminta kembali. Ya, berarti ini bisa dikuatkan nanti dibuktikan bahwa ini peristiwa perdata antara Nikmir dengan RG. Ya, permintaan ini diktumnya juga dalam gugatan disebutkan juga permintaan 100 miliar. Ya, ada juga ini pihak turut tergugat dari PT Bumi Parama juga ada di sini ya. Ini kalau memang sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penggugat dalam hal ini Nikmir, bahwa uang 3,4 ini diminta kembali dan masuk ke rekening RG, ya, maka ini bisa disebut peristiwa perdata. Jadi harusnya ini tidak boleh dikembalikan karena ini karena ini adalah alat bukti, karena ini adalah barang bukti yang disajikan nanti di pengadilan. Ya. Ini menarik nanti ya. Kita lihat nanti bagaimana putusan pengadilan perdata, dan kita juga menunggu sampai kapan P21 Nikmir ya diputuskan. Iya, preman meres bos ruko juga nggak pakai perjanjian. Bos ruko juga nggak nyari-nyari premannya kan, minta-minta ketemu sama premannya, terus bilang ke asisten premannya, bilangin dong sama bos kamu dong, aku mau ketemu nih bos ruko, mau ketemu sama bos preman. Dan juga nggak ada kan bosnya preman nolak uang yang mau dikasih sama bos ruko, ada nggak? Jadi jangan samakan ya si bos preman, bos ruko dengan kasus yang lagi viral. Duh, ngomongin kasus, aku jadi lupa buat dandan. Nih kenalin, ada cushion dari Something yang oke banget, bikin muka kita flawless, layaknya kulit biasa. Lihat, satu kali tap udah bisa untuk seluruh bagian muka kita yang ini nih. Tuh lihat. Oh my god. Gila, hasilnya flawless banget ya guys, sesuai dengan klaimnya. Something no overclaim, no overprice. Mamski suka. Kasus Nikita Mirzani ya memang ya kalau dibikin sinetron kayaknya bisa 1000 episode lebih deh. Mulai dari pendukung setia sampai yang katanya bukan pendukung pun ikut meramaikan dunia konten ya. Entah karena concern atau karena algoritma, yang jelas ya. Kalau bahas Nikita Mirzani, insight-nya naik, like-nya rame, dan notifikasi pun banjir. Nah, hari ini saya cukup terharu ya guys, karena salah satu mbak-mbak ya yang di TikTok ada mencatut nama saya, netizen es cendol. Waduh, manis-manis asam dingin gitulah ya. Sangat disayangkan ya, karena saya lihat netizen es cendol ini merupakan orang berpendidikan yang katanya memiliki background hukum. Terima kasih sebelumnya ya buat mbaknya yang sudah melakukan riset kecil-kecilan tentang netizen es cendol. Jadi betul ya guys, saya berlatar belakang pendidikan hukum dan ilmu sosial. Dan alhamdulillah karena pendidikan itu pula ya, saya juga menjadi mengerti bahwa yang dibahas dalam hukum itu bukan cuma siapa orangnya, tapi apa perbuatannya. Jadi sebagai orang hukum guys, kita itu diajarkan oleh profesor kita dulu di kampus ya, bahwa kita itu boleh membela orangnya tapi tetap mengutuk perbuatannya jika salah. Artinya kita harus memisahkan ya guys, antara manusia dengan tindakannya. Masa iya sih semua orang yang diduga langsung divonis? Kan bukan netizen yang bikin undang-undang. So, untuk netizen es cendol dan para netizen TikTok yang dibayar, bolehlah kalian membela artis yang selalu bermasalah secara hukum. Nah, ini yang bikin saya ngakak sekaligus nangis guys. Katanya saya dan para netizen yang lainnya ya dibayar untuk membela Nikita Mirzani. Aduh mbak,
Serius saya tanya, itu duitnya masuk ke rekening siapa? Kalian ngaku lah guys, bayaran saya masuk kemana? Udah capek-capek bikin PT, masa bayaran saya kalian korupsi sih? Karena saya lagi BU guys, ini untuk ngebeli drone baru ya, drone penyemprot hama. Kemarin rusak karena dijatuhin sama orang kita. Jadi mau gak mau ya kemarin di panen terakhir kita manual. Ayo ngaku, mungkin mbaknya bisa kasih tahu kira-kira bayaran saya masuknya kemana mbak? Ya lagi BU banget ini mbak, please. Menurut kalian guys, jika saya yang tidak memiliki jejak digital bertemu ya dengan figur yang katanya saya bela dan saya dituduh membayar, lantas bagaimana dengan orang yang memiliki jejak digital bertemu dengan orang yang dia bela? Paham nggak? Masa nggak paham? Bagaimana tanggung jawab moral Anda ketika Anda membenarkan tindak pidana pemerasan yang barang buktinya sudah dipegang oleh pihak kepolisian? Nah, bicara tentang tanggung jawab moral ya, saya mau tanya sama netizen nih. Menurut kalian lebih tidak bermoral yang mana ya? Orang yang menyampaikan analisa hukum sesuai dengan kapasitas dan fakta, atau sama orang yang asal menuduh orang lain dibayar terus acting jadi hakim di TikTok dan vonis seseorang bersalah padahal belum ada putusan pengadilan? Saya rasa moral itu bukan ditentukan dari seberapa keras kita teriak ya guys, tapi dari seberapa jernih sih kita melihat bahwa proses hukum itu harus dihormatin. Dan satu lagi nih, asas praduga tidak bersalah itu bukan slogan ya, itu prinsip hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Oh ya, kira-kira bisa nggak sih mbak jangan difilter kolom komentarnya? Video ini saya buat bukan untuk mencari musuh atau mempermalukan siapapun ya, tapi ketika ada narasi yang mulai menyerempet pada fitnah, jadi saya rasa wajar kita untuk membuat klarifikasi. Karena kita semua tahu ya, sebuah video bisa saja berubah menjadi pasal kalau kita salah gunakan. Jadi guys, mari kita sama-sama jadi netizen yang cerdas, bukan netizen yang asal kesambet sinetron ya. Salam damai dan cendol segar selalu dari saya, netizen S Cendol. Menarik nih analoginya ya, analogi dari Hans Pranata, pemilik akun Benjamin Button. Preman malak duit keamanan ke pedagang pasar ya, lalu tiba-tiba menggugat Wan Prestasi. Sepintas ya aneh sih ya, gua sepakat nih ini aneh ya. Tapi justru cocok ya kalau kita tarik ke kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Anggaplah Nikita Mirzani itu preman ya, kemudian Reza itu pedagang pasar. Oke, gue ikutin logika lo. Sekarang gue balik tanya nih, apakah sudah ada putusan hakim yang menyebutkan atau menyatakan Nikita Mirzani bersalah karena memeras? Sudah adakah putusan pengadilan yang menyebut perjanjian antara Nikita dan Reza batal demi hukum? Sampai detik ini kan faktanya belum ada bro. Semua masih proses. Jadi kalau lu udah vonis duluan, bukankah itu justru bentuk nyata premanisme dalam berpikir? Gue pribadi sih mendukung proses hukum ya, tetap berjalan, tapi gue realistis. Karena di dunia nyata termasuk di pasar tradisional ya, kadang justru pedagang juga bisa main belakang. Ada juga yang ngaku ditindas padahal punya kepentingan terselubung. Nah di akhir video gue lampirkan satu contoh nyata ya, bagaimana ternyata pedagang itu nggak semuanya jujur. Karena dalam semua kasus ya, kita perlu lebih banyak nalar dan lebih sedikit emosi. Perempuan, kau salah dari timbangan kau ini. Kau tahu aku beli di sini kok kenapa? 2 minggu kemarin aku beli di sini, timbanganku kurang 1/4. Yang cabai merah, yang cabai setan bilang 1 on. Ini aku timbang di dalam, tahu kau? Yang cabai merah 7 on, cabai ini 1 on. Pakai timbangan yang lain, sini. Ini nih kakunya nih ya. Nah, ini ingat, kalau beli cabai jangan di sini ya. Saya udah 2 kali nih. Timbangannya mana sini? Kalian biar aku bilangkan kalian. Berapa ibu-ibu? Berapa itu? Bagus, saya udah 2 kali sengaja saya beli di sini membuktikan. Rupanya memang itu kerjaan kalian. Hah? Kasihan loh ibu-ibu yang lain kita berikan duit pakai apa? Jangan beli di sini ya ibu-ibu ya. Udah kasih aja duitnya ngapain? Kalian nanti lihat di wajah Batam ini. Iya, kau udah bikin rupanya kau. 65.000.
tuh sudah gampang iba, sedikit aja kalian tuh sudah gampang melupakan, ya. Jadi dokter cuman bisa mengingatkan dan gak akan pernah bosen gitu, ya. Ya nggak akan pernah bosen, oke? Khotijah, nggak butuh dokter percaya, dipercayain sama kamu, percaya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak perlu. Kamu percaya aja kalau perlu sama si DRL aja, bagus, beli aja produknya dia, ya, beri aja, gitu, oke? Dokter nggak peduli, ya. Iya kita nanti bakalan makan popcorn sambil nonton, thank you. Salam dari Nganjuk, ya, nonton ini drama-drama mereka selanjutnya ini, nanti kebohongan yang selanjutnya yang mereka lakukan ini, halusinasi 100M lah, sok tahu gitu lah, apalah gitu, ya. Apa ini kok KL1 Grookster, thank you Grookster. Regina, thank you, ya. Eksim, kalau kalian ke eksim itu sebenarnya dicetuskan paling sering karena faktor stres, ya. Jadi lebih baik kalian kelola stresnya kalian, dikelola. Thank you, Dab. Jadi stresnya kalian tuh dikelola untuk supaya nggak gampang stres. Karena kalau kalian butuh stres itu ada yang namanya neurodermatitis. Neurodermatitis itu muncul gatal-gatal di area lipatan, bisa area leher, area tungkai, bagian bawah itu gak merah gatal-gatal, gitu. Ya, itu biasanya karena faktor stres. Jadi kalian untuk mengurangi stres, tidur yang cukup minimal 4-6 jam, tapi yang cukup pun yang berkualitas ya guys. Terus pola makan yang sehat, jangan makan makanan yang mengandung banyak minyak, gorengan gitu ya. Kurangin makan karbo dan gula gitu ya, karena kalau eksim itu susah untuk sembuhnya. Kasih moisturizer aja, kalaupun dikasih obat-obatan biasanya kalian minum yang namanya kortikosteroid, tapi itu nggak menyelesaikan perkara ya, itu hanya mengurangi sebentar doang, tapi perkaranya nggak akan berkurang, perkaranya itu kan masih ada gitu ya. Oke ya, salam dari Taiwan. Hai, nanti kapan-kapan nanti ke Taiwan lagi, udah lama, udah 8 tahun lah ya, udah nggak pernah ke Taiwan lagi. Oke, Dok Feni masalahnya gimana? Iya, nanti insya Allah setelah Dokter ini udah mulai masuk semua ke sidik, udah mulai P21, nanti Dokter bantuin Feni ya, karena ini emang lakinya kurang ajar ini, masalah urusan kayak begituan bisa di podcast ya kan? Nanti akan ada lagi tuh ikan asin yang kedua, nanti Dokter bakalan support Feni, karena kurang ajar juga itu suaminya, dan juga yang nggak sopan juga kok bisa masuk ke podcast gitu loh, seorang anggota DPR RI loh. Mas Uya Kuya, Dotif kaget banget Mas Uya Kuya menyediakan fasilitas seperti itu. Bagaimana kalau istrinya Mas Uya Kuya digituin atau anaknya Mas Uya Kuya digituin gitu. Jangan terlalu ikut campur rumah tangga orang, sarannya Doktif, karena semua yang kita tabur pasti bakalan kita tuai juga gitu. Jangan sampai nanti hal yang sama dikenakan ke anaknya Mas Uya juga gitu ya. Oke ya guys ya. Oke, eksim minum probiotik bagus, boleh, nggak apa-apa, probiotik nggak ada masalah, bagus gitu ya. Oke, thank you so much from Malaysia, love you. Dokter berharap kan kalau dokter ngomong cepet ya, maaf ya, dokter gayanya kalau ngomong emang cepet Miss Epo, tapi itu emang gayanya dokter, bukan gaya yang marah, karena dokter mau Surabaya, mau Jawa Timur yang ngonon cedok, tapi nyata. Daripada yang sok alim, sok pakai busana muslim kayak begitu, masya Allah tak barakallah gitu kan, tapi ambil untungnya ribuan persen gitu. Enggak, dokter itu apa adanya gitu, enggak sok-sok mu'alaf, pakai sorban, pakai kopiah gitu kan, ternyata hanya untuk menyelamatkan aset. Enggak, dokter mah orangnya dar-dar ngene asline gitu. Oke. Akun tidak tersedia, orang Surabaya juga. Hai gitu ya, orang Surabaya. Jadi pengen makan pecel ame rujak cingur sama becek. Aduh Nganjuk itu kangen banget gue sama becek. Oke, Starbella, Doktif mau pamit dulu. Iya Yuni, emang Doktif gibah. Ya, Doktif membongkar kejahatan yang dilakukan oleh fan idola-idola kamu itu. Ya, oke. Salam dari Pamarayan, iya, salam balik Pamarayan, ya. Bawa yang bahas sendok aja Dok, iya, sendok, panci, beras, kue yang di dalam toples dibawa juga. Iku lanang ngopo to sakjane, iku lanang ngopo to. Ini beli kebiangetan, sendok digowo. Wis apa sih? Oke guys ya, love you.